Iya. Ah, ini ada salah satu ya di akunnya Salah satu di akun saya. dibilang ani-ani. Pakai bahasa Sunda saya nggak paham. Cie anu-anu sama ani-ani sambil saling support nih ceritanya Cie. Jadi LM ini endorse saya baju piyama gitu kan pajamas. Nah, video saya ini diposting di akun sosial medianya. Setelah itu video saya di situ banyak sekali dihujat. Saya dibilang gundik, saya dibilang pengganggu rumah tangga orang. Padahal di situ jelas saya dengan LM itu tidak sama dan beda gitu. Jadi saya harap dengan adanya ini untuk tidak salah paham lagi lah gitu. Siapa saya dan LM gitu. Karena di sini saya merasa dirugikan agar ada kasusnya seperti ini. Jadi dikait-kaitkan dengan saya sendiri, video saya dihubung-hubungkan dengan videonya LM gitu kan. Padahal beda orang. Padahal beda orang. Saya di sini dihujat habis-habisan gitu. Yang saya herankan itu kenapa orang-orang tidak bisa menilai sih mana saya dan mana LM gitu. Setelah kasus ini viral, langsung saya dihujat habis-habisan dan saya sangat merasa dirugikan gitu ya. Banyak sekali orang-orang yang menghujat saya dan videonya itu beredar bukan hanya di Instagram, banyak di akun media sosial lainnya. Jadi para netizen ini, para pemirsa salah orang. Ini Astrid Angel ini beda orang, beda sama LM. Iya, betul. Biar saya juga tidak selalu merasa dirugikan gitu kan ya. Makanya saya klarifikasi seperti ini. Padahal saya baru berkarir gitu kan. Maunya saya banyak banget teman-teman semua di sini dukungan gitu ya, dukung saya ya. Tapi malah di sini hujatan semua. Di sini hujatan semua gitu. Tidak ada salah paham lagi mana LM mana saya. Jadi saya harap ini masalahnya akan segera terselesaikan lah ya. Dan saya juga harap LM ini bisa segera muncul. Ya, benar. Biar orang-orang pada tahu mana Astrid Angel, mana LM gitu. Perjanjiannya akan menafkahi sampai anak saya ini kuliah gitu. Dan itu ada kok, saya tanda tangan kok ada di surat yang perjanjian. Kalau bukti hanya pihak sana yang punya bukti tanda tangan itu. Oh, kenapa kakak tidak? Suratnya hanya mereka sepihak. Tapi kalau bukti chat saya ada semua begitu. Kalau bicara kita perjanjian ataupun misalnya perjanjian hitam di atas putih, emang ini lagi transaksi jual beli rumah ataupun kendaraan ataupun hal yang lain. Ini kan tidak ada, ini kan masalah hubungan. Nih, saya tanya kepada rekan-rekan kawan-kawan nih, ketika masalah hubungan pribadi kalian, apakah ada perjanjian? Pasti itu internal kalian pribadi. Masalah komitmen itu tidak dijalankan, itu masalah teknis. Terkait itu, ya kita belum melihat datanya ya. Ya silakan dibuktikan datanya aja. Saya kira gitu aja. Logisnya gini sebentar. Logisnya gini. Dia itu kan membiayai sampai pasca lahiran pun membiayai kok. Kalau orang membiayai seseorang, berarti kan memiliki rasa tanggung jawab. Jadi kita nggak mau berstatement, biar aja fakta yang membuktikan secara hukum gitu loh. Jadi ini kan sebenarnya akan sebuah kesimpang siuran ini semua akan berakhir nanti di pembuktian material gitu. Jadi komunikasi mereka ini selama ini terjalin ya melalui Telegram. Klien kami itu dengan RK menjalin komunikasi itu yang awal itu pada bulan Mei 2021. Kalau untuk bulan saya lupa. Ya. Gitu. Jelasnya mungkin awal 2021 itu sudah gitu. Pertemuan klien kami dengan RK pada bulan Juni 2021 di Hotel Windham Palembang. Itu pertemuannya. Klien kami itu dengan RK di sana bertemu selama 3 hari ya. 3 hari menginap di sana. Setelah pertemuan 3 hari tersebut, komunikasi klien kami dengan RK itu berjalan dengan intens dan di situ juga selama 2 minggu kurang ya. 2 minggu setelah komunikasi itu, klien kami itu mengabarkan bahwa dia sedang hamil, mengandung. RK itu membiayai biaya dari pasca kelahiran sampai lahiran, sampai anak itu lahir juga sudah dibiayai oleh RK. Dan 8 bulan terakhir dari hari ini itu kurang lebih udah tidak dibiayai lagi. Makanya klien kami membluap ini ke media. 2 minggu setelah memberitahukan ke RK bahwa si Lisa hamil, itu RK sudah mungkin bisa dibilang tidak berkomunikasi. Dalam artian komunikasi itu dilanjutkan oleh ajudannya. Ya, baik itu ya ada orang-orang keseruhannya lah. Pak RK sudah menjawab dan sudah membantah secara tegas.
Jadi saya tidak perlu ngulang lagi, Pak. Karena beliau sudah bantahnya. Adapun misalnya kenapa harus LM itu dia mengupload di sosial media, karena ketidaktahuan dia harus berkomunikasi dengan siapa. Akhirnya emang kehilapan dia harus menaruh di sosial media. Bukan berarti untuk ada misi untuk menghancurkan RK ataupun yang lain. Tapi emang karena kehilapan dia ya karena dia bingung harus komunikasi sama siapa. Dan ya setelah itu ketika saya bertemu baru di situ saya bicara sebagai penasihat hukum, baru akhirnya dia mengerti. Tidak ada di sini agenda politik apapun, pure murni hubungan pribadi ke pribadi. Jadi kalau di luar di sana nih karena A, B, C segala macam, RK pun sekarang tidak memegang suatu jabatan yang strategis gitu loh. Menyambung tadi dari mereka udah kembali sipil gitu, iya. Dia sudah menjadi sipil gitu loh. Kalau mau ribut kenapa nggak 2 tahun lalu? Kenapa nggak dari dulu? Pas dia menjabat ya kan kurang lebih kayak gitulah kalau dari saya. Klien saya ini kan bukan Dia pekerja kok. bukan apa ya, saya bilang sebelumnya dia juga punya profesi sendiri. Jadi bukan dari saat momen ini dia mengambil keuntungan. Kalau dia emang niat jahat untuk mengambil momen, kenapa nggak dari dulu-dulu? Ketika beliau masih posisinya menjadi pejabat negara, Iya. ataupun ketika pas pada saat momen dari pilkada dihantam di situ bisa kan? Tapi tidak. Ini murni permasalahan pribadi dan komitmen sebagai laki-laki bagaimana pada saat kamu bicara dan selesaikan. Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya menyatakan kasus laporan adoptif jalan. Sumpah udah gak sabar lihat gerombolan sirkus masuk. Udah janji gue bakal tumpangan ya sama kalian. Kalau ngelihat segerombolan itu ada di dalam, ya kan? Udah Mas Sunan, aku sih percaya pada dirimu. Pasti sudah berkomunikasi, sudah diberitahu sesuai prosedur ya kan? Tinggal tunggu aja sabar. Semoga disegerakan deh, biar adil dan kita semua juga ngerasa lega. Udah gak sabar tuh nunggu tuh hari mau tumpengan di live TikTok. Ya namanya kita kan ada proses hukum ya, kita harus jalani. Harus menghormati ya. Kita terlapor, kita yang melapor kita harus jalani itu. Tapi kalau dari hati ke hati, lillahi ta'ala saya udah memaafkan semuanya. Gue pastikan bakal smackdown sama Niki. Gini langsung, nggak ketemu di luar, di sini loh ketemu gue. Misalkan umpama kalau SS ditahan itu nanti bareng Niki. Kayak mana itu? Apa nggak meledak-meletup? Kepikiran nggak Glenn? Misal si Panda nih. Panda kan kena lapor juga kan sama Doktif kan? Misal nih jalan lah laporan kan, ketahan lah si Panda. Jumpa dong sama Mail. Menurut kalian? Dibedakan selnya. Di Polda nggak ada sel sayang. Kayak mana itu? Kalian nggak mikirin itu Kak? Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.